Selamat malam Bapak Satrio. Ya, Saya mau tanya ini, ya teman. kejadian mistis yang kamu alami itu di tahun berapa kok bisa melihat hal-hal gaib itu? Iya, itu kalau nggak salah itu kejadiannya sekitar 12 tahun yang lalu. Itu waktu itu saya nggak sengaja, terus apa itu jalan di makam. Nah, di makam itu saya pikiran kosong, terus akhirnya kan kemasukan barang yang tak terlihat itu. Nah, semenjak saat itu saya menjadi nggak sadarkan diri. Nah, setelah nggak sadarkan diri, saya jarang tidur, jarang makan. Nah, akhirnya saya tinggal di pondok. Nah, saat di pondok itu tiap malam saya wirid selama 9 hari 9 malam. Nah, saat wirid 9 hari 9 malam itu saya membaca sholawat, nggak terhitung entah berapa jumlahnya. Nah, semenjak itu selama 9 hari 9 malam itu saya nggak tidur. Itu tiba-tiba pagi saya melihat sosok wanita berbaju putih, ada banyak. Itu yang pertama. Terus saya membaca sholawat itu pagi siang sore malam hingga akhirnya saya dibukakan dimensi masa lalu. Sosoknya seperti apa Mas Satrio itu? Nah, sosoknya itu seperti Kalau manusia. kalau saya pengen tahu itu sosoknya yang itu seperti apa itu yang mistis yang kamu Sosoknya alami seperti itu? manusia. Sosoknya seperti manusia, tapi dia itu berjalannya sangat cepat dan bisa menghilang. Oh gitu ya. Ya, tapi saya saat pertama melihat itu sebenarnya takut saya, tapi karena saya tiap malam wirid, akhirnya saya mencoba mendekati sosok itu, dia lari. Itulah keampuhan dari kelebihan sholawat. Dan saya membaca sholawat pun nggak ada orang yang menyuruh, alias nggak punya guru. Apa yang akan terjadi hingga akhirnya saya menjadi depresi. Nah, semenjak itu kurang lebih yang pertama itu terjadi sekitar 3 bulan. Itu waktu baru lulusan SMA. Apa semenjak itu lihat sosok itu nggak merasa takut sama sekali Tidak, saya atau saya tidak merasa bagaimana? takut. Saya tidak merasa takut sama sekali. Soalnya sosok yang saya lihat itu seperti manusia, tidak menakutkan, tapi bisa menghilang. Itu entah dari golongan setan atau dari golongan jin, itu masih masih bertanya-tanya. Soalnya masih awal itu saya melihat kejadian itu. Saya mau tanya Mas Satrio, Ya, sosok lelembut itu yang bagaimana kok bisa menghilang, kadang bisa muncul? banyak sebenarnya kan sosok lembut itu kan banyak. Ya seperti manusia, cuma kan golongan lembut itu kadang kan ada yang menakutkan, seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, itu kan menakutkan. Apa itu benar-benar ada ya itu? Bener ada, itu memang bener ada. Barang gaib itu memang benar-benar ada dimanapun tempatnya ada. Karena apa? Karena sosok gaib itu nggak bisa mati sebelum hari kiamat, bisa hilang kalau sudah hari kiamat. Itu memang ada. Apa itu udah ada perjanjian dari sananya itu Mas Satrio? Ya, itu karena menurut cerita itu kan sebelum Adam diciptakan itu kan Allah sudah menciptakan jin dan setan. Nah, saat Adam diciptakan, malaikat mau bersujud, tapi yang nggak mau bersujud hanya jin sama iblis. Itu memang menjerumuskan manusia, mengajak ke dalam neraka karena kutukan gitu. Saya mau tanya lagi nih, Ya, orang itu pasti banyak dosa, apa dosa itu bisa diampuni? bisa Bisa. bisa diampuni. Makanya seberapa banyak dosa orang itu, kalau nggak diawali dari tobat,
kita akan selalu melakukan dosa. Nah, untuk bertobat pun kalau kita hidupnya di lingkungan maksiat, belum bisa tobat yang sempurna. Karena nafsu itu selalu menjalar dan membara. Nah, tobat itu kalau ibaratnya tobat yang istiqomah, tobat anasuhah itu di lingkungan pondok, lingkungan santri, itu kan kadang ada program sholat, ngaji, melekan, wiritan, poso, jadi menghindari melakukan hal maksiat. Nah, untuk melawan maksiat pun itu harus puasa. Saya mau tanya lagi nih Mas Satrio. Ya, Kadang itu saya tidak, kadang sholat, kadang enggak, itu gimana nah itu Mas Satrio? nggak apa-apa. Masalah sholat itu kan apa itu haknya orang masing-masing. Cumanya kalau sholat itu sebenarnya kan wajib kalau bagi orang Islam, wajib hukumnya. Bagi yang menjalankan akan mendapat pahala, yang tidak menjalankan akan mendapat dosa. Beda sama sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dilakukan boleh, kalau nggak dilakukan juga nggak mendapat dosa. Makanya kan rukun Islam itu kan ada 5 rukun Islam, terus rukun iman. Itu jadi sebenarnya agama itu, mengapa kalau di Indonesia ini ada agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Nasrani, itu karena kalau sama Pak Karno itu udah didirikan NKRI, yang berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun negaranya agamanya apa kan tetap satu jiwa satu bahasa, Indonesia itu. Mau tanya lagi Mas Satrio, Ya, kenapa kok ada gunung, ada lautan, ada matahari, ada apa itu di dunia itu semua serba ada, itu diciptakan langsung dari sananya atau gimana ya? ya itu kalau menurut ilmu biologi itu kan alam itu sudah tercipta semenjak manusia itu belum ada. Karena di dunia ini kan ada banyak, bukan nggak cuma satu bumi. Kehidupan di luar sana kan ada banyak, ada 9 planet. Mereka penuh bunga mawar, yang satu untuk neti pacarnya, yang berarti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Saturnus, dan Pluto. Jadi matahari itu pusat tata surya, bumi itu pusatnya tata surya. Jadi lautan, terus gunung itu sudah diciptakan sama yang Maha Kuasa. Wallahu alam. Kalau di agama Islam kan Allah itu mempunyai sifat Asmaul Husna 99 nama dan ada artinya satu-satu gitu loh. Jadi orang yang beragama Islam itu adalah nikmat yang luar biasa. Oh Kalau gitu ya. ya, nikmat yang luar biasa. Karena agama Islam itu masuknya itu juga nggak diperlukan, hanya keyakinan dan membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Itu ada artinya. Jadi cara kejawene niku diibaratne aji jambus kalimah sada kalimah syahadat. Niku ajine Kuntadewa. Dadi tiyang niku diibaratne kados ngoten niku, lek ten kuping napati syahadat biasane lek bayi dalae kan diadani adikoma. Mangkane kuping niku bentuk kaya huruf Allah. Nah sing mriki kan huruf 1/8 kan jumlah 9 kan 99 nama Allah. Jadi manusia itu makhluk yang paling sempurna, yang tercipta dari banyu, lebu, geni, angin, diwenehi sukma, jiwa lan raga. Niku lek pemene tiyang asal muasale anu niku. Oh ngoten. Ini cetaklet malih niki. Nggih. Sifate angin niku kados pripun niku ngoten niku? Lah lek
Set, set, hop, hop.